A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin khatimun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bertemu pada rakaman kali ini, iaitu mana kita akan membincangkan tentang mata pelajaran akhlak, ya, subjek akhlak. Saya percaya tuan-tuan puan-puan sudah memiliki kitab ini, jadi bolehlah rujuk kitab. Konsepnya sama juga. Saya akan membacakan teks yang ada di dalam kitab ini, dan insyaAllah saya akan memberi penerangan, pencerahan sebaik yang mungkin, insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak juga merupakan satu cabang ilmu, ataupun ada juga yang dinamakan ilmu tasawuf, ya, tentang jiwa. Di dalam pelaksanaan syariat Islam, sama ada dalam soal akidah, ibadah, ekonomi maupun muamalat, yaitu perkara yang berkaitan berhubung dengan sesama manusia, contohnya seperti berjual beli, sewa menyewa, akhlak ini memainkan peranan yang penting. Jadi dalam soal akidah pun kita perlu berakhlak, dalam beribadah pun kita perlu berakhlak, dalam soal ekonomi pun kita perlu berakhlak, apalagi hubungan kita sesama manusia perlu berakhlak. Jadi akhlak ini merupakan satu elemen yang penting di dalam kita menghidupkan syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhlak adalah seumpama ruh kepada jasad. Jadi pengarang kitab ini dia bagi perumpamaan akhlak ini seperti ruh kepada jasad manusia. Bayangkan kalau jasad tanpa ruh, maka ia tidak lagi dinamakan orang, tidak. Maka bertukar sudah namanya. Apa? Mayat. Mayat, mati sudah dia. Jadi artinya jasad yang sudah tidak punya roh, jadi orang itu dinamakan mayat karena dia sudah mati. Bukan jantung yang menyebabkan hidup, tidak, tetapi roh. Jadi pengarang kitab ini dia menyatakan bahwasanya akhlak itu diumpamakan seperti ruh kepada satu jasad. Jadi ini bermakna akhlak merupakan ruh kepada pelaksanaan syariat Islam yang syumul, yang menyeluruh, yang baik, yang suci. Jadi akhlak ini merupakan satu jalan untuk pelaksanaan syariat Islam itu agar ia berjalan dengan baik. Jadi agar orang itu agar orang itu baik, dia perlu ada akhlak. Dia baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan dia perlu berakhlak. Dia baik dalam ibadah dia perlu berakhlak. Dia baik dalam soal ekonomi, dia perlu berakhlak. Dia baik dengan sesama manusia, dia perlu berakhlak. Jadi akhlak ini merupakan cerminan kepada diri kita. Maka kata pengarang kitab ini, pembinaan dan pembangunan sesebuah negara yang berjaya atau gagal adalah bergantung kepada akhlak rakyat-rakyatnya. Jadi bagaimana ingin melihat kehebatan, kemajuan sesebuah negara, bagaimana ingin melihat keruntuhan sebuah negara, kena lihat akhlak rakyat dia. Jadi akhlak ini sangat memain peranan penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi dalam konteks dalam kehidupan dalam bernegara macam gini. Tidak berguna kita membina modal insan dengan ilmu yang tinggi tetapi memiliki akhlak yang rendah dan buruk.
sekarang ini kan kita bersaing untuk meningkatkan level tahap pendidikan kita, kan? Tapi ada kalanya kita lupa menerapkan nilai-nilai murni di dalam kehidupan kita, terutama sekali di mana? Di rumah. Karena di rumah itulah yang membentuk kita punya institusi kekeluargaan, itu dibentuk di dalam rumah. Jadi bagaimana mau dibentuk kalau tidak punya akhlak? Jadi mau tidak mau, kalau sebagai seorang ibu bapa, dia perlu punya akhlak yang baik. Dia mau anak dia punya akhlak yang baik, karena ibu bapa perlu punya akhlak yang baik. Jadi akibatnya pelbagai masalah keruntuhan akhlak di seluruh dunia kini berleluasa. Kenapa? Di antara sebab dia kenapa runtuh moral ni dalam masyarakat kita, terutama sekali generasi muda, generasi Y, macam itu. Kerana pendidikan akhlak dianggap tidak penting di dalam pembangunan modal insan. Jadi penting penting akhlak ini diterapkan di dalam diri kita, diterapkan di dalam institusi kekeluargaan, artinya di dalam rumah, diterapkan di dalam institusi pendidikan, di sekolah. Jadi artinya di sekolah guru dia punya modal, di rumah ibu bapa dia punya modal. Jadi ibu bapa, guru kena main peranan penting di dalam menerapkan nilai-nilai murni kepada generasi yang sekarang untuk masa depan, di masa akan datang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah berpesan kepada kita 1400 lebih tahun yang lalu. Kenapa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul? Di antara sebab baginda Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul, tidak lain tidak bukan adalah, apa kata baginda? Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tengok, tidak lain tidak bukan kenapa baginda Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul adalah semata-mata untuk memperelokkan, memperbaiki akhlak manusia daripada akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik, menjadi orang yang sangat brutal menjadi orang yang sangat penyantun. Jadi ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya akhlak itu dalam kehidupan kita, sehingga Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada kita bahwasanya dia diutus tidak lain tidak bukan untuk memperelokkan, memperbetulkan akhlak masyarakat. Ketika itu masyarakat Arab jahiliyah sangat teruk, dia punya apa? Dia punya adab, dia punya akhlak. Menurut sejarah, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada masyarakat Arab jahiliyah, akhlak mereka pada masa itu amatlah melanggar norma-norma kebiasaan seorang manusia. Sangat teruk perangai, tingkah laku, tabiat orang Arab jahiliyah ketika itu. Sehingga saja mereka digelari ketika itu masyarakat jahiliyah, sangat runtuh akhlaknya. Ada norma-norma kehidupan mereka yang melampaui batas, melanggar batas tata susila di dalam kehidupan. Macam gitu. Artinya sebab itulah baginda Nabi Muhammad SAW diutus di dalam masyarakat itu tidak lain tidak bukan memperelokkan akhlak-akhlak masyarakat. Saya itu dikatakan lagi, ingin lihat sesebuah negara itu, coba lihat dia punya apa? Rakyat dia, masyarakat dia. Kalau baik dia punya masyarakat, maka baiklah, akan majulah, akan hebatlah semua negara itu. Tapi kalau buruk akhlak masyarakat dia, rakyat dia, insya-Allah negaranya akan hancur. Kenapa? Karena keruntuhan akhlak, moral yang ada dalam masyarakat rakyatnya di sebuah negara itu. Jadi sejarah juga telah membuktikan bahwasanya generasi yang taat perintah Allah Subhanahu wa taala semestinya memiliki akhlak yang tinggi, yang hidup dalam penuh keberkatan berbanding generasi yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertontonkan akhlak yang buruk
dengan penuh kebanggaan, akibatnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Di antaranya coba lihatlah buruknya akhlak Fir'aun, buruknya akhlak Namrud, buruknya akhlak Aman, buruknya akhlak Qarun, buruknya akhlak kaum Lut, buruknya akhlak kaum Ad, buruknya akhlak kaum Thamud. Allah sebut semua itu di dalam Al-Quran tentang perangai-perangai mereka, sehingga mereka dibinasakan lantaran apa? Karena akhlak mereka. Mereka tidak berakhlak kepada Tuhan, mereka tidak berakhlak kepada sesama manusia, mereka tidak berakhlak sesama makhluk-makhluk yang lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Lihat, dengan tidak berakhlaknya mereka menjadi golongan yang sombong. Maka datanglah azab Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka daripada muka bumi ini. Allahu Akbar. Tengok betapa pentingnya akhlak ini diterapkan di dalam kehidupan kita. Jadi itu bicara tentang akhlak, baru muqaddimah saja. Coba kita lihat pula apa definisi akhlak ini. Akhlak ini dari sudut bahasa ia mengambil daripada perkataan Arab, itu khuluq. Jadi akhlak ini kata asalnya daripada bahasa Arab, yaitu khuluq, yang boleh juga diartikan sebagai perangai, tingkah laku, tabiat, kepercayaan, pegangan atau agama. Jadi itu definisi akhlak dari sudut agama. Namun bagaimana pula definisi dari sudut istilah? Menurut Imam Al-Maududi, akhlak itu ialah memperlihatkan akhlak itu telah dimiliki oleh seseorang sejak dia dilahirkan. Kata Al-Imam Maududi, akhlak ini memang kita tonjolkan dia. Kenapa? Karena memang akhlak itu memang sudah ada dari sejak kita dilahirkan. Sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW, dia menyuruh kita berakhlak daripada apa? Daripada baby itu lagi disuruh kita berakhlak. Nabi SAW dia sudah bagi tahu tahu. Anak itu lahir fitrahnya suci, seperti kain putih. Maka kedua orang tuanya yang mencorakkannya, sama ada menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi artinya Nabi Muhammad SAW dia bagi perumpamaan kepada agama. Kan? Jadi dengan agama itulah akhlak seseorang itu. Jadi kalaulah ni kita ibu bapa pun tidak punya akhlak, jadi bagaimana pula anak itu punya akhlak? Kalau ibu bapa pun sering saja cakap kasar, cakap tidak tentu-tentu, cakap kotor saja, maka jangan heran kalau anak pun cakap kasar. Kalau ibu bapa pun sering melawan, jadi jangan heran kalau anak pun kuat melawan. Kan? Kalau ibu bapa pun sering bergaduh, jadi jangan heran kalau anak-anak pun sering bergaduh sesama adik-beradik. Karena itu akhlak. Akhlak itu telah ditunjukkan oleh ibu bapanya, jadi akan diwarisi, akan ditonton, akan dilihat, akan diikut oleh anak-anak. Jadi berhati-hati kita di dalam institusi kekeluargaan kita gitu. Baik. Apa kata Imam Al-Ghazali pula? Imam Ghazali bilang, akhlak ialah gambaran daripada keadaan dalam diri yang telah sebati, yang daripadanya lahir tingkah laku yang mudah dicerna tanpa memerlukan penggulungan, penghujahan, perdebatan, pendiskusian. Gitu. Jadi artinya kata Imam Ghazali, ini akhlak kita ini, dia memang gambaran yang ada dalam diri kita yang sudah sebati. Sebab itu kalau orang itu memang dia suka cakap kasar yang ada dalam diri dia, insyaAllah nanti dia akan bertutur pun, dia cakap sama orang pun cakap kasar. Kalau orang dia sedikit kasar, insyaAllah nanti dia sama orang pun dia akan kasar. Gitu. Oke? Jadi artinya memang itu akhlak itu adalah sesuatu yang ditunjukkan yang ada dalam diri kita. Baik. Akhlak ini pula terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, dan ia juga dinamakan dengan akhlak mahmudah. Yang kedua pula, akhlak tercelah, akhlak buruk, dan ia juga dinamakan akhlak mazmumah.
Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampai di sini saja pencerahan, penerangan, perkongsian kita. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada video yang akan datang. InsyaAllah nanti kita akan bagi penerangan apakah yang dinamakan dengan akhlak mahmudah dan apa pula yang dinamakan dengan akhlak mazmumah. Apakah ciri-ciri akhlak mahmudah? Apakah ciri-ciri akhlak mazmumah? Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk itu, seberang kelemahan itu merupakan yang memang datangnya juga daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi asbabnya kelemahan diri saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai di sini saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.